Memandikan pusaka atau menjamasi pusaka ada dua hal yang perlu dibedakan antara namanya marangi dan ada namanya jamasi. Kalau bila pusaka yang jenengan terlalu berkarat dan pamornya redup, itu perlu diwarangi dulu dan itu harus di ahlinya. Ada tukang jamas dan tukang warang yang biasanya menangani masalah itu. Tetapi kalau tidak begitu kotor, kalau misalnya karatnya nggak susah-susah banget, nggak banyak, jenengan bisa diakal dengan penghapus atau setip. Oke, setip itu bisa untuk menghilangkan sisa-sisa minyak yang terlalu nempel dan yang menutupi pamor pusakanya jenengan. Di setip tipis-tipis aja. Dan juga untuk karat-karat tipis, penghapus itu bisa untuk menghilangkan karat-karatnya tanpa merusak bilahnya. Oke. Dan yang berikutnya ketika memandikan, jenengan bisa pakai kembang setaman, tetapi jeruk pecelnya dibanyai dan dicampur dengan irisan nanas muda. Irisan nanas muda sama jeruk pecelnya dibanyai, pakai bunganya setaman mandi. Itu sudah cukup. Nggih. Tempatnya kalau bisa di tempat terbuka. Jangan di dalam ruangan yang singgup, apalagi di dalam kamar mandi. Sakne pusakane di teras rumah atau halaman belakang itu yang bagus. Nggih. Nah, setelah jenengan mau memandikan pusakanya sebelum membuka, ya kan, tinggal dibatin, "Wesi aji saka, kowe saka ngendi? Kowe aja ngenger ana ing wesi aji ngengero ing sukmo sejatiku." Ya, sama kayak yang di doa penjabaran yang tak kasih sebelumnya. Ketika kita mau membuka pusakanya baru dibaca niatnya. Ya. Wesi aji saka, kowe saka ngendi? Kowe aja ngenger ana ing wesi aji ngengero ing sukmo sejatiku. Kalau jenengan mau membersihkan atau mensucikan pusaka punya orang juga disebut nama orangnya. Ngengero ing sukmo sejatine jabang bayi si A, si B, si C. Jadi pusaka ini tahu siapa tuannya. Ya, setelah itu baru dibuka. Kalau kita buka pusaka, ini warangkanya, sarungnya yang diangkat. Etikanya seperti itu. Karena kalau pusakanya yang ditarik itu namanya menghunus. Nggih, itu kurang sopan. Nah, setelah itu baru kita mandikan di air bunga setaman itu sambil didoakan. Karena untuk pembersihan kita pakainya yo morojo joromoyo, yo maranimi romoyo, yo silopo polosio, yo midoro radomio, yo miduso sadomio, yo dayudo dayudoyo, yo sio coco sio, yo sihomo mosio. Dan yang harus kena air, ini juga gagangnya bisa dikenakan air ya. Sama rumahnya juga, karena apa? Pusaka itu rumah sama bilahnya itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa hanya bilahnya aja dicuci, dibersihkan, tapi rumahnya enggak ya. Setelah itu baru kita asapi, dupai, dan diminyai. Ini baru kita menggunakan aji sriwendo. Hong ilahing sekaring bawana langgeng gondomono gondomastuti ontowi genoma geno estapa sumaraheng. Hong ilahing sekaring bawana langgeng gondomono gondomastuti ontowi genoma geno estapa sumaraheng. Cari minyak pusaka, jangan cari minyak yang asal-asalan. Karena minyak yang asal-asalan yang bukan untuk pusaka biasanya malah merusak bilah pusakanya, menutup pamornya, dan itu malah susah untuk dicuci di tahun berikutnya ya. Jadi cari yang benar-benar minyak pusaka ya. Wis, selamat nyoba sendiri.